Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Insya Allah hari ini kita akan belajar di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, serta subtema 4, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditunduk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Adapun lagu tema pada pertemuan kali ini yaitu lagu Desaku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Terima kasih, lagunya sudah tuntas. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan untuk peduli terhadap lingkungan, dan beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman, kemudian ada manusia, hewan yang memakan dari buah pohon tersebut. Nah, melainkan itu akan menjadi sedekah bagi mereka yang menanamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun aturan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, pastikan duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang sudah dituntaskan, tentunya melalui Google Classroom. Yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Adapun subtema pada pertemuan kali ini yaitu tentang bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Orang-orang tinggal di tempat yang berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan yang bersih. Lingkungan bersih bisa membawa kita kepada lingkungan yang sehat dan tubuh kita pun menjadi sehat.
kotor akan mendatangkan penyakit atau virus yang berbahaya. Nah, maka dari itu bekerjasamalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Kondisi lingkungan yang bersih merupakan cerminan hati yang bersih yang diterjemahkan dalam tingkah laku kita. Karena itu, dalam rangka menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, salah satu upaya yang bisa dilakukan kita sebagai warga sekitar adalah peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau ikut serta membersihkan lingkungan. Adapun materi kali ini yaitu tentang mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari, apa itu? Nah, Ustazah jelaskan dulu ya. Gerak tubuh. Gerak tubuh adalah gerakan yang dihasilkan oleh anggota tubuh kita. Sedangkan gerak anggota dalam teknik olah tubuh adalah mengolah atau menggerakkan anggota badan dengan teknik-teknik gerakan seperti yang pertama, gerakan menirukan alam atau gerak menirukan gerakan alam. Yang kedua, gerakan menirukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga yaitu gerakan menirukan hewan. Yang keempat adalah gerakan senam. Dan yang kelima adalah gerakan tari atau sering kita sebut menari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kelima gerakan tersebut bersama-sama. Ini yang pertama ya, gerak menirukan gerakan pohon atau gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah-pindah, namun dapat bergerak. Jika apa? Jika dihinggapi kumbang atau tertiup angin dan terkena cahaya. Bunga tumbuh menguncup dan mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika terkena angin yang besar. Contohnya, gerakan daun pohon kelapa yang berayun-ayun ketika terkena hembusan angin. Di sini adalah contoh gerakan menirukan tumbuhan. Nah, di gambar yang pertama di sini ada gerak menirukan tumbuhan yang rendah, tumbuhan yang tinggi, tumbuhan bertangkai lebar, yang bertangkai berayun-ayun, lalu menjulang tertiup angin dan menguncup. Dan di gambar sebelahnya yaitu gerakan menirukan pohon yang roboh. Ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, atau roboh hingga terjatuh. Yang kedua adalah gerakan menirukan gerak sehari-hari. Di antaranya apa saja ya? Yang pertama yaitu gerak menirukan cara menyapu atau gerak menyapu. Yang kedua ada gerak memungut sampah. Yang ketiga ada gerak membuang sampah. Lalu yang keempat ada gerakan mengambil
dahan kering di pohon. Yang kelima, ada gerakan menyiram tanaman. Nah, di sini ada contoh gambar gerak-gerak tersebut. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, ya, ada gerak menyapu, ada gerakan mengambil sampah, membuang sampah, lalu memetik ranting dan menyiram tanaman. Yang ketiga, di sini ada gerak menirukan gerakan hewan. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya, atau bergerak dengan cara berjalan, melompat, dan melompat. Nah, di sini kita akan lihat contoh gerak-gerak dari beberapa hewan. Di antaranya seperti ada gerakan burung, angsa, kelinci, dan katak. Lihat di gambar yang anak menggunakan kaos olahraga berwarna kuning. Di situ adalah mencontohkan gerak dari hewan kelinci. Nah, cara geraknya yang pertama merundukkan badan, kemudian melompat. Lalu merundukkan lagi dan melompat lagi. Itu adalah contoh gerakan kelinci. Lalu yang di sebelahnya, anak menggunakan seragam olahraga berwarna hijau dan ungu, itu mencontohkan gerakan katak. Nah, ada yang berbeda ya antara gerak kelinci dengan gerakan katak. Gerakan katak ini yang pertama, kita posisinya jongkok. Setelah jongkok, kita simpan bagian tangan kita di tanah ya. Jadi bagian kaki dengan tangan itu sejajar. Kemudian kita ambil aba-aba, lalu kita melemparkan atau melompat, mengangkatkan tubuh kita dari satu titik ke titik lain. Itu adalah contoh dari gerakan katak. Yang keempat, ini ada gerak senam. Insya Allah gerakan senam ini sudah biasa kita temukan ketika apa? Ketika kita melakukan kegiatan olahraga. Nah, di sini contohnya seperti gerakan leher atau gerakan badan. Yang kelima, yaitu ada gerak tari. Gerak tari di Indonesia terdiri dari dua macam. Yang pertama ada gerak tari murni. Gerak tari murni ini memiliki arti, namun memiliki unsur-unsur keindahan dalam suatu tarian. Gerak murni memiliki peran untuk memperindah gerakan pada suatu tarian. Misalnya gerakan tangan yang diputar-putar, gerakan leher, atau kaki yang berjinjit, dan sebagainya. Yang kedua yaitu gerakan maknawi. Gerakan maknawi adalah gerakan yang mengandung arti makna tertentu. Gerakan maknawi sangat berperan dalam menjelaskan makna yang dikandung dalam tarian tersebut. Misalnya gerakan terbang, gerakan menghindar, memukul, memetik, dan banyak lagi gerakan maknawi lainnya. Ini adalah contoh gerak tari murni ya, yaitu yang dihasilkan dari gerak pergelangan tangan kita atau bagian lengan kita, lalu kaki yang berjinjit atau kepala yang berputar dan melihat ke kanan dan ke kiri. Nah, yang kedua ini adalah contoh gerak tari maknawi. Gerak tari maknawi tentunya dalam gerakannya menyampaikan makna-makna tertentu. Di sini ada gerak tari jaipong, gerakan tari saman, dan tari topeng. Nah, adapun proyek yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini yaitu tentang gerak
yang dihasilkan dari gerakan sehari-hari. Ya, yang pertama itu ada gerakan menyapu. Yang kedua, ada gerakan memungut sampah. Yang ketiga, ada gerakan membuang sampah. Yang keempat, ada gerakan memetik ranting di pohon. Dan yang kelima, ada gerakan menyiram tanaman. Nah, di sini ada contoh videonya ya. Kita lihat bersama-sama. Nah, tadi adalah contoh videonya ya. Nah, selanjutnya proyeknya yaitu kita akan menirukan gerakan menyapu, gerakan memungut sampah, gerakan membuang sampah, gerakan memetik ranting pohon, dan gerakan menyiram tanaman. Nah, silahkan dokumentasikan berupa video. Teman-teman bisa melakukan tariannya bersama keluarga dan pastikan teman-teman melakukannya dengan kompak dan kirimkan melalui Google Classroom. Selanjutnya, manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui berbagai macam gerakan pada sebuah tarian. Yang kedua, dapat mengetahui beberapa tarian daerah. Yang ketiga, dapat mengetahui bahwa gerak tari dapat diambil dari kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Motivasinya yaitu yang pertama, pastikan menonton dan menyimak video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan menuntaskan proyek dengan maksimal. Yang ketiga, pastikan informasikan kepada ayah bunda jika ada yang belum dipahami dan butuh bantuan. Yang keempat, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Dan selamat mengerjakan proyek. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.